hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Kita tinggikan nama Allah yang sudah setia, yang tidak pernah lalai ya. Kalau kita boleh bangun pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan buat kita. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 21 untuk kita semua ya. Saya baca buat Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari Daud banyak hal ya. Seorang raja, panglima perang, seorang gembala secara hurufiah. Benar-benar dia hanya menggembalakan 3 kambing domba ya. Bukan ratusan domba, hanya 3 ekor domba. Bukankah begitu abangnya menghina dia? Ya, abangnya katakan, engkau ngapain ke sini? Harusnya engkau menjaga kambing domba yang 3 itu. Tapi Bapak Ibu, ada yang kita bisa pelajari hari ini ya, untuk kita boleh simak bersama-sama pagi hari ini. Artinya bahwa Daud ini adalah orang yang setia dan tekun dalam hal-hal yang perkara-perkara yang kecil. Mari kita baca ayat selanjutnya supaya kita bisa melihat gambarannya ya. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu Saudara, di ayat pertama kita mengetahui bahwa Daud itu menjadi seorang pelayan yang dikasih Saul dan dikatakan ia menjadi pembawa senjatanya. Jadi kita bisa melihat dari ayat yang kedua bahwa Daud ini sehari-hari tidak dianggap, bahkan waktu Isai menghadirkan anak-anaknya, Isai sampai lupa bahwa dia punya satu lagi anak. Jadi Daud ini benar-benar tidak dianggap oleh papanya sendiri. Tetapi kita melihat dari orang yang tidak dianggap oleh keluarga, Daud itu hidup di istana menjadi pelayan Saul, seorang raja pertama Israel, dan dikatakan menjadi pembawa senjatanya. Artinya ini asisten pribadi. Karena seorang raja pada zaman itu kemana-mana bawa senjata. Jadi kemana Saul pergi, Daud itu ada. Ini lebih dari asisten pribadi. Inilah Daud, dari orang yang hanya menggembalakan 3 kambing domba, kita perhatikan dia menjadi asisten pribadinya, butlernya Raja Saul, khusus untuk bidang senjata. Jangan kita bahas dulu mengenai bagaimana nanti Raja Daud dibawa menjadi raja. Kita simak babak pertama hidupnya Daud, bahwa dia ini seorang yang setia dan tekun, diangkat Tuhan, hidup di dalam istana, dikasihi Raja Saul,
menjadi asisten pribadi dari orang bawahan. Hari ini kita bisa belajar satu hal. Marilah kita memiliki sifat seperti Daud, kesetiaan seperti Daud, ketekunan seperti Daud. Beberapa hari ini kita sudah melihat, belajar bahwa ada hal-hal yang Tuhan minta dari kita, yaitu apa? Ketekunan dan kesetiaan. Ketekunan dan kesetiaan. Tuhan sedang berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita tekun dan setia hari ini apapun yang kita kerjakan. Tekun dan setia. Kita sudah lihat beberapa hari ini bagaimana orang-orang yang tekun diangkat Tuhan, diberikan kemuliaan yang luar biasa, melebihi jalur promosi yang dunia bisa ciptakan. Pagi hari ini, sebelum kita berdoa, Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Inilah yang dialami oleh Daud, yang harusnya kita juga alami. Daud setia menggembalakan 3 domba, diangkat menjadi asisten pribadinya Saul. Luar biasa, bukan? Sampai di situ saja sebenarnya, itu sudah pencapaian luar biasa. Dari seorang biasa, diangkat jadi asisten pribadi raja. Kalau zaman sekarang, kita bisa menjadi asisten pribadinya Jokowi atau asisten pribadinya seorang panglima. Minimal, hidup berkelimpahan itu, asisten pribadi, ya. Jadi hal seperti ini kita pelajari. Kiranya firman Tuhan membukakan mata kita. Kiranya kita tambah semangat, tambah sukacita, tambah penuh pengharapan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berterima kasih bahwa Tuhan, kami diingatkan kembali. Kami ingin menjadi seperti Daud, Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Tuhan angkat. Tuhan angkat lagi, Tuhan angkat lagi. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini ada roh kesetiaan, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan terobosan selalu mendapatkan terobosan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan haleluya, amin. Mazmur 102 ayat 16 katakan, bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Itulah kita, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Waktu kita mau belajar setia dalam perkara kecil, Tuhan angkat kita. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa dengan setia dan tekun. Nanti kemuliaan Tuhan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Glory haleluya.